pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Nah, materi ini bisa dipelajari untuk anak-anak SMP ataupun SMA ya. Oke. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh kalian klik dulu subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik like-nya atau kalian bagikan juga kepada teman-teman kalian. Oke, kita langsung bahas materinya ya. Nah, ini saya sudah punya satu contoh soal ya. Kita baca dulu soalnya. Ini adalah nilai ujian 65 siswa di suatu sekolah sebagai berikut. Nah, ini data 65 siswa ya. Jadi ini nilai ujian dari 65 siswa. Ada yang dapat 30, 58 dan seterusnya ya. Ini nanti kalau kamu hitung jumlahnya ada 65 siswa. Nah, ini kan datanya banyak sekali ya, masih dalam bentuk satu-satu. Kita akan ubah menjadi data tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana caranya? Ada tahapan-tahapannya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita hitung dulu jangkauan datanya, range-nya ya, intervalnya. Jadi nilai terendah sama nilai tertingginya itu bedanya berapa sih? Jadi kita perlu mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, di sini sudah saya cari ya. Nilai tertingginya adalah 94, nilai terendahnya adalah 25. Jadi jangkauannya adalah 94 dikurang 25, jawabannya 69. Nah, lalu yang kedua kita menghitung jumlah kelasnya. Jadi nanti ada berapa kelompok datanya. Itu caranya kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. N di sini adalah jumlah datanya. Nah, ini kita hitungnya pakai kalkulator ya. Cara hitungnya, kamu hitung dulu log n-nya. Karena ini datanya ada 65, jadi nanti kamu hitung dulu pakai kalkulator. Log 65 berapa hasilnya, lalu kamu kali 3,3. Baru setelah itu ditambah 1. Jadi jangan 1 tambah 3,3 kali log 65, jangan gitu ya. Jadi log 65 dulu, baru nanti hasilnya kamu kali 3,3 tambah 1, hasilnya 6,9. Karena ini kita mau bikin kelompoknya kan nggak mungkin kelompoknya 6,9 ya. Nah, kita bulatkan, 6,9 sudah mendekati 7 ya. Jadi kalau di belakang komanya 5 ke atas, jadi 6,5, 6,6, 6,7 itu kita bulatkan ke atas. Tapi kalau komanya 5 ke bawah, misalnya 6,1, 6,2, kita tetap ambil 6-nya. Jadi tidak dibulatkan ke atas ya. Jadi nanti ada 7 kelompok atau 7 kelas. Lalu sekarang kita menghitung panjang kelasnya. Jadi satu kelas itu nilainya dari nilai berapa sampai nilai berapa. Itu caranya jangkauan datanya dibagi jumlah kelas. Tadi kan kita sudah hitung jangkauannya 69, jumlah kelasnya 7. 69 dibagi 7 jawabannya 9,8. Nah, 9,8 ini sudah mendekati 10. Jadi jangkauan datanya 10. Artinya satu kelompok itu range-nya ada 10 nilai ya. Oke. Nah, yang keempat kita buat kelasnya. Nah, buat kelasnya macam-macam ya caranya. Jadi kamu boleh mulai dari nilai terendahnya. Tadi nilai terendahnya kan 25 ya. Kamu boleh mulai dari 25, lalu kita tambahkan sebanyak jumlah kelas kurangi 1. Ini kan tadi jumlah kelas panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya kan 10. 10 kurang 1 9. 9 tambah 25 34. Jadi untuk kelas pertama dari nilai 24 sampai 34 gitu maksudnya ya. Nah, sekarang yang ini kita lakukan selanjutnya terus ya. Jadi sekarang setelah selesai buat kelasnya, kita membuat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Caranya ya, tadi kelas pertama sudah kita dapatkan dari 25 sampai 34 ya. Lalu kelas kedua lanjutkan. Habis setelah 35 kan setelah 34 kan 35. Ya, ikuti ya 35 ke 44. Jadi dia nanti ada polanya. Setelah 44 45. Setelah 44 jadi 54. Jadi ikuti yang atasnya ya. Lalu 54 ke 55 sampai 64, 64 ke 65 sampai 74, 74 ke 75 sampai 84, 84 ke 85 sampai 94. Nah, kebetulan terakhirnya 94, tertingginya juga 94. Jadi yang nilai tertingginya harus masuk ya, jangan sampai
Misalnya ininya 92, berarti ada satu angka yang nggak masuk, berarti kalian harus perbaiki bagian depannya, ya. Nah, tapi biasanya kalau kita ambil paling kecilnya sebagai yang pertama, harusnya yang terakhirnya dapat juga. Kalau kalian ikuti langkah-langkah ini, ya. Oke, nah sekarang kita tinggal isi frekuensinya. Frekuensi itu adalah jumlah anggotanya. Kelas pertama adalah siswa yang nilainya terletak di antara 25 sampai 34. Kita cari di sini. Kita cari di datanya ada berapa siswa yang nilainya dari 25 sampai 34. Kita cari dulu ya. Oke, ini yang pertama 1. Jadi kalau udah ketemu kamu coret ya. Biar ketahuan mana yang sudah kita hitung. 25 sampai 34. Ada 1. Nah, di sini ada lagi nih 25 ya. 2. Lalu mana lagi? Kita cari ya pelan-pelan. Oke, tidak ada. Nah, ini ya. 1 2 3. Lalu ini 4. Terus ini ya 27 5 sama ini 25 6. Jadi ada 6 nilai yang terletak di antara 25 sampai 34. Makanya frekuensinya 6 gitu ya. Nah, untuk 35 sampai 44 gitu juga, cari lagi. Cari yang nilainya di antara 35 sampai 44. 35 sampai 44. Ya, contohnya ini ya. 1. Nah, ini juga ya, 42 2. Terus nah ada 42 juga. Nah, gitu ya. Kalian lanjutkan cara seperti tadi ya, cari yang nilainya di antara 35 sampai 44 di antara 65 siswa ini. Nanti masukkan ke sini. Lakukan hal seperti itu terus sampai ke kelas terakhir. Yang 85 sampai 94 ada 6 orang. Nah, untuk mengecek apakah jadi nanti kalau udah selesai ini semua angkanya udah kecoret. Ya, ini kan nggak saya selesaikan karena supaya durasi video ini nggak terlalu panjang. Jadi sudah saya kerjakan tadi. Nah, nanti kalau kalian kerjakan hasilnya akan sama seperti ini. Nah, untuk memastikan kalian benar apa salah, ini kalian tambahkan ya. Dari 6, 8, 11, 14, 12, 8, 16 kita tambahkan hasilnya harus 65 karena jumlah datanya ada 65. Nah, inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Oke, mudah ya? Mudah-mudahan paham. Oke, terima kasih.